Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu adzim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang sekaligus juga Wakil Ketua IIFP, yaitu Ustadz Dr. Jazuli Zuwaini, yang sama-sama kita muliakan seluruh tamu, para anggota IIFP. Welcome to our Parliament building. We would like to thank for your visit, for your coming. It is an honor for us to have your visit, and we will try to make best services for you, but we would like to offer our apologies if there is some inconvenience in our treat for you. Tentu yang tidak lupa juga saya ingin sampaikan kepada para seluruh peserta, terutama anak-anak muda yang hadir di acara ini. Ini adalah simposium politik yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi internasional yang kehadirannya dulu adalah di Jakarta. Jadi inisiatif pembentukan IIFP ini adalah dari Parlemen Indonesia beserta beberapa parlemen negara-negara lain, dan alhamdulillah pada waktu itu Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono memberikan fasilitasi yang sangat luar biasa sehingga organisasi ini berdiri. Dulu namanya IFIP, ya, sekarang berubah menjadi IIFP, International Islamic Forum for Parliamentarians. Kita senang pada hari ini organisasi ini mengadakan pertemuan pengurusnya di Indonesia. Ini tentu sebuah kebanggaan bagi kita bahwa negara-negara, khususnya anggota parlemen, negara-negara yang mayoritas muslim, mereka memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Indonesia sehingga mereka menyelenggarakan pertemuannya di Indonesia. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka dan rapat atau pertemuan mereka menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang peran politik dari anggota parlemen muda, di sini ada beberapa, saya kira dari Indonesia, ini anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian juga Brother Maulud Dahmani juga nih dari Aljazair. Ini beliau tentu orang yang sangat perhatian luar biasa kepada politik, ya. Dan masih sangat muda sekali. Tadi di obrolan dengan saya sih kalau nggak salah dia baru 30 tahunan, ya. Dan juga ada saudara Rofik juga, ini kayaknya Rofik kayaknya baru 20 tahunan kayaknya, 17 lewat, ya. Tadi Pak Jazuli sudah menyampaikan bahwa memang semua kita sepakat bukan hanya secara teoritis tapi juga secara realitas historis bahwa peran pemuda itu sangat luar biasa. Mereka selalu menjadi semacam game changer. Bahkan mereka menjadi pencipta perubahan di setiap zamannya. Nah, tetapi sudah barang tentu apa yang diperankan oleh para pemuda di setiap zaman itu akan selalu sesuai dengan konteksnya. Dia akan selalu, ya, menyatu, tidak terlepas dari konteks di mana para politisi muda itu berada.
Nah, hari ini saya kira tantangan para politisi muda atau siapapun generasi muda yang punya concern pada perbaikan masyarakat, mereka juga harus memahami terlebih dahulu tentang konteks di mana dia berada. Saat ini, konteks di mana politisi muda berada hari ini itu tidak terlepas dari dua isu yang sangat mengemuka hari ini. Yaitu pertama adalah terkait dengan masalah perubahan demografi atau landscape demografi hari ini, khususnya di Indonesia. Indonesia sekarang sedang menikmati bonus demografi, yang maknanya adalah angkatan kerja produktif, berarti anak-anak muda, ya, ada yang muda sekali, ya ada yang mudanya dekat ketua lah gitu ya. Itu lebih besar daripada mereka yang usianya di atas 65 tahun atau di bawah 14 tahun. Kondisi bonus demografi ini tentu harus menjadi satu kesadaran bagi para generasi muda bahwa inilah masa antum semua untuk berperan, karena generasi antum hari ini memiliki jumlah yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah landscape teknologi. Teknologi hari ini sangat luar biasa, mengubah landscape yang lain. Landscape politik itu diubah dengan sangat luar biasa oleh kehadiran teknologi sosial media. Banyak perubahan termasuk yang disebut dengan Arab Spring itu terjadi karena kehadiran sosial media. Jadi teknologi ini sangat luar biasa menciptakan satu faktor atau yang sering saya sebut sebagai enabling faktor untuk terciptanya sebuah perubahan. Nah, dua ini tentu saja memberikan peluang luar biasa buat antum semua para generasi muda. Di samping antum jumlahnya banyak, yang kedua juga ada faktor yang memungkinkan antum bisa melakukan perubahan dengan cara yang tidak sama dengan generasi yang dulu, yaitu dengan melalui teknologi hari ini. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kepada antum semuanya para generasi muda, mari kita manfaatkan landscape ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah generasi muda lalai dengan hal-hal yang produktif, karena sekarang yang disebut dengan kemajuan Indonesia itu berada di pundak generasi muda, yang mana kita berada pada bonus demografi. Dan yang kedua, mari kita gunakan landscape teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Saya sering menyebut, kalau disebut generasi muda, orang sering menyebut generasi milenial atau generasi XY, atau ditambah generasi setelah tahun 2000 disebut generasi Z. Semua ini buat saya sesungguhnya memiliki karakteristik yang sama, yang saya menyebutnya sebagai C generation. Kenapa saya sebut sebagai generasi C? Karena sesungguhnya dengan kehadiran teknologi ini, mereka sekarang memiliki karakteristik 3C. Pertama adalah connected. Dengan adanya internet hari ini, maka seluruh anak muda hari ini bisa terkoneksi dengan siapapun, dengan seluruh sumber-sumber ilmu pengetahuan di dunia. Maka rugilah bagi generasi muda yang hari ini pegang gadget, pegang smartphone, tetapi dia justru tidak memanfaatkannya untuk membuat dirinya terkoneksi dengan seluruh sumber-sumber pengetahuan, dengan seluruh tokoh-tokoh yang ada di dunia, yang mungkin hanya bermain Mobile Legend, ya. Ini kayaknya Pak Jokowi senang tuh nonton itu. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Ya. Generasi muda yang baik adalah connected dengan sumber-sumber ilmu pengetahuan yang luas, bukan dengan game-game yang tidak bermanfaat. Dengan terkoneksi ini maka kita, antum semua generasi muda, akan menjadi orang yang memiliki knowledge yang
jauh lebih baik daripada generasi sebelum antum. Menjadi pribadi yang knowledgeable, pribadi yang luas cakrawalanya, memiliki kedalaman ilmu tertentu dan luas cakrawalanya karena connected. C yang pertama. Yang kedua adalah kreatif. Dengan terkoneksi dengan seluruh sumber-sumber ilmu pengetahuan dan dengan tokoh-tokoh dunia, maka simpanan pengetahuan yang ada di diri antum itu melimpah. Simpanan pengetahuan inilah yang menjadi modal kreativitas. Dalam teori inovasi disebutkan bahwa orang yang memiliki teknologi opportunity yang tinggi, dia cenderung menjadi orang kreatif. Maka kalau kita pegang smartphone dengan baik, kita gunakan untuk mengakses sumber-sumber pengetahuan, maka antum berkesempatan menjadi orang yang jauh lebih kreatif dari orang-orang yang lain. Yang ketiga, C yang ketiga adalah kolaboratif. Dengan smartphone ini, antum bisa berkolaborasi dengan siapapun, dengan generasi muda sesama antum dimanapun. Maka tidak heran hari ini misalnya ada gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh anak-anak muda, misalnya terkait dengan lingkungan hidup, tentang pembersihan sampah, itu dengan serta-merta kemudian diikuti oleh generasi muda yang lain. Ini cerminan kolaborasi yang sangat luar biasa, yang semua itu dimungkinkan oleh teknologi. Nah, saya ingin generasi muda, khususnya generasi muda Islam, bisa memahami konteks ini dengan baik dan memanfaatkan semua peluang yang tercipta oleh konteks ini dengan sebaik-baiknya. Saya menginginkan para anggota parlemen maupun juga para aktivis Islam itu memiliki 3 karakteristik tadi, yaitu pertama, terkoneksi dengan seluruh sumber pengetahuan, kemudian kreatif, dan yang ketiga, mau berkolaborasi dengan siapapun. Isu per isu kita bisa berkolaborasi, bukan saja dengan sesama aktivis Islam, bahkan kita bisa berkolaborasi dengan aktivis-aktivis yang non-muslim. Disitulah saya kira himbauan pada Juli tadi katakan, kita tunjukkan kepada dunia betapa indahnya Islam. We have to show the beauty of Islam to the world. Kita tunjukkan kehebatan, kita tunjukkan kecantikan Islam itu kepada dunia dengan cara kita berkolaborasi dengan yang lain. Nah, kalau para politisi Islam, aktivis Islam ini bisa punya karakteristik seperti ini, saya yakin antum bisa berkompetisi di dalam landscape perpolitikan yang hadir pada hari ini. Khusus dalam konteks Indonesia, saya ingin memberi catatan bahwa memang politik Indonesia hari ini sangat mahal, sehingga sering orang menyebutkan bahwa yang masuk DPR itu bukan orang yang punya integritas dan kapabilitas, tapi orang yang punya isi tas. Tapi kita tidak boleh berputus asa tentang hal ini. Mungkin itu salah satu jalan yang pintas bagi orang yang punya isi tas, punya uang. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Tadi faktor kreativitas harus mendorong antum bagaimana kita bisa melawan politik yang mahal ini dengan cara-cara yang tidak mahal, tapi antum bisa bersaing di dalam pertarungan ini. Saya tadi pagi sebelum ke sini bicara ngobrol dengan Ustadz Hidayat. Dari obrolan itu kita punya kesimpulan, ke depan ini nanti anggota parlemen atau yang menjadi politisi ke depan itu pilihannya cuma 2. Satu, orang yang sangat duitnya banyak, atau yang kedua adalah tidak punya duit tapi sangat dekat dengan rakyat. Kalau antum punya uang, pilih yang pertama. Tapi saya nggak yakin di ruangan ini ada yang punya uang, ya. Tapi insya Allah kader-kader aktivis Islam dari sejak kecil diajarkan bagaimana kita dekat dengan rakyat, bagaimana kita bisa melayani umat dengan sebaik-baiknya. Dengan cara itulah insya Allah jalan menuju pusaran kekuasaan yang bernama parlemen, yang bernama kepala daerah, bahkan yang bernama gubernur ataupun juga presiden Republik Indonesia bukan sesuatu yang mustahil bisa kita capai. Asal kita punya azam yang kuat bahwa kita punya
karakteristik yang sesuai dengan semangat zaman ini. Bapak Ibu sekalian, insya Allah selalu memberikan jalan kepada kita. Di tengah-tengah politik yang sangat mahal, saya justru menemukan fenomena, khususnya di Indonesia hari ini, dan bahkan mungkin juga di dunia, itu yang disebut dengan crowdfunding. Orang tiba-tiba saja banyak yang sukarela membiayai aktivitas-aktivitas yang maslahat buat masyarakat. Ini kan sebuah jalan lain yang Allah tunjukkan. Memang politik itu mahal, tetapi ternyata Allah ciptakan kesadaran baru di masyarakat ini. Mereka yang mau berpartisipasi dalam politik, mereka yang tidak mau running, tapi mereka mau memberikan sesuatu. Saya kira Pilpres kemarin menjadi saksi. Saya berkeliling dengan Pak Sandiaga Uno, dengan Pak Prabowo kemana-mana. Baru Pilpres kali ini saya menyaksikan bagaimana masyarakat tidak minta uang, tidak minta kaos, tidak minta bendera. Justru mereka mengumpulkan uang berkarung-karung diberikan kepada calon presiden. Padahal saya katakan capres-cawapres ini kayak banget. Mudah-mudahan sebetulnya itu dana itu diberikan nanti kalau ada calonnya dari PKS yang tidak punya duit. Dan saya yakin nanti 2024 fenomena ini akan meningkat, ya, sehingga jangan khawatir kalau Pak Jazuli mau nyapres, insya Allah calon yang datang, insya Allah. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan para politisi Islam, aktivis Islam, dan juga generasi muda pada umumnya ya tidak berkecil hati dengan situasi politik apapun, karena Allah tidak mungkin menciptakan kita dalam situasi konteks tertentu kecuali kita diberikan kemampuan untuk menembus batas-batas konteks di saat kita hidup tersebut. Demikian yang saya sampaikan, dan karena tadi permintaan dari Pak Jazuli, saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya nyatakan simposium ini dibuka secara resmi. Demikian kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.